salat tarawih rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih bersama para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kebersamaan mereka bersama Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama seorang sahabat yang dijuluki sebagai Nabi Yusufnya umat Nabi Muhammad. Yusufu hadhil ummah, kata sahabat Umar. Jadi sahabat Umar radhiyallahu anhu menjuluki sahabat yang satu ini sebagai Yusufu hadhil ummah. Koyo Nabi Yusufe umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam di bulan Ramadan pada tahun 10 Hijriah. Bersama beliau membawa 150 dari penduduk kampungnya. Masya Allah, luar biasa. Pernah dengar? Pernah. Belum. Beliau adalah Jarir ibnu Abdillah al-Bajali. Jarir ibnu Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan Yusufu hadhil ummah. Saking guatengnya, saking gagahnya, ya. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda kepada beliau, "Innaka mru'un qad hassanallahu khalqaka fahassin khuluqaka." Innaka mru'un, wahai Jarir, engkau adalah sosok orang qad hassanallahu khalqaka, yang Allah telah jadikan rupamu itu sangat ganteng, sangat bagus. Allah telah membaguskan penciptaan. Fahassin khuluqaka, maka hendaknya kamu imbangi dengan bagusnya akhlakmu. Mulane sing paling penting niku akhlak. Yang paling penting itu adab. Sak baguse kaya ngopo, sak ayune kaya ngopo, sak pintere kaya ngopo, sak sugihe kaya ngopo, sak dhuwure kaya ngopo, pangkate, jabatane. Ning nek ora duweni akhlak, ora duweni adab, sami mawon. Makanya Rasulullah bersabda tadi, "Inna kamruun qad hassanallahu khalqaka fahassin khuluqaka." Allah telah membaguskan rupamu, maka kamu juga harus membaguskan akhlakmu. Itulah Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Di mana di tahun 10 Hijriah di bulan Ramadan beliau datang ke Madinah membawa 150 orang dari kampungnya. Insyaallah, tak baik-baik. Enggak main-main, 150 orang dalam sehari masuk Islam. Yang bawa siapa? Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dan sebelum kedatangan Jarir, Rasulullah SAW itu sudah bersabda kepada para sahabatnya, "Yaqla'u 'alaikum min hadzal fajji min khairi dhi yamanin." Akan muncul datang kepada kalian dari lorong ini, dari jalan ini, sebaik-baik penduduk Yaman. Akhirnya apa? Ternyata faqala Jarirun ala rahilatihi wa ma'ahu qaumuhu fa aslam. Ternyata yang datang Jarir beserta rombongannya 150 orang. Lantas Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jarir, li ayyi syai'in jita?" Wahai Jarir, untuk apa kamu datang? Ditanya. Jarir radhiyallahu anhu menjawab, "Usrimu ala yadaika ya Rasulullah." Aku akan masuk Islam di hadapan wahai Rasulullah. Masya Allah. Lihatlah bagaimana ketika hidayah sudah menyapa seseorang dan betapa besar pahala Jarir radhiyallahu anhu. Makanya kalau ingin berbuat baik ojo dhewean, ngejak liyane.
Arep ngaji ngejak liyane, arep nang masjid ngajak liyane. Kaya Jarir radhiyallahu anhu teng mriki, arep mlebu Islam maca kon ngajak-ajak kancane. Masyaallah. Mulane ganjarane double, ganjarane double. Jenengan tidak masjid ngajak kancane telu papat, jenengan pikantuk ganjaran double papat. Dewean ya itu siji tok. Gitu loh. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW lalu menyiapkan selendang khusus untuk dijadikan sebagai tempat duduk Jarir radhiyallahu anhu. Dan dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa ketika Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu datang, ya, majlis itu penuh dan tidak ada seorang pun yang memberikan jalan. Tidak memberikan jalan untuk Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu untuk mendekat kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW melemparkan burdahnya, burdahnya, selendang burdahnya, ya, untuk duduk. Dunaka ya Aba Abid, duduklah di tempat ini wahai Abu Abid. Fajalasa 'alaiha, maka Jarir pun duduk di atas apa? Kain selendang yang diberikan Rasulullah SAW. Jarir radhiyallahu anhu akhirnya memeluk Rasulullah SAW langsung, kemudian berkata, akramakallah ya Rasulullah kama akramtani. Semoga Allah memuliakan Anda wahai Rasulullah sebagaimana Anda memuliakan. Ini ada keteladanan dari Rasulullah SAW. Ketika datang tamu, maka sambutlah dengan hangat. Berikan tempat yang nyaman, duduk yang ayem, tentrem, enak. Ya, jangan dibuat merasa risik. Kemudian, ya, Rasulullah SAW berkata, "Idza atakum karimu qaumin fa'akrimu." Apabila ada seorang pendatang yang mulia di antara kaumnya, yang dimuliakan di antara kaumnya, maka muliakanlah. Ini pelajaran penting apa? Kita untuk memposisikan orang itu pada posisinya. Anzilun nas manazilahum. Posisikan orang itu sesuai dengan posisi. Ketika datang, ya, seorang tamu yang dimuliakan oleh kaumnya, maka kalian harus memuliakan. Ya, kadang kita kurang perhatian seperti ini. Ya. Ada tamu di kampung itu dihormati banget. Datang ke tempat kita diperlakukan biasa-biasa saja. Saya buat itu. Nggak bagus. Orang gone dewi, nang kampungnya dewi, ini begitu dihormati sama penduduk kampungnya. Coba kalau seandainya informasi sampai kepada penduduk kampungnya, apa mereka akan tersinggung? Datang ke tempat kita, orang diapa-apain, ya, dicuekin, disikapi biasa-biasa saja. Tentunya ini bukan sikap yang baik. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepada Jarir, "Ya Jarir, ad'uka ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa an tu'mina billah wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa tusalli as-salat al-maktubah wa tuaddi az-zakat al-mafruḍah." Wahai Jarir, aku mengajakmu untuk bersyahadat dan beriman kepada Allah dan hari akhir serta beriman kepada takdir. Aku mengajak untuk sholat wajib dan menunaikan zakat yang wajib. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala, jilid kelima halaman 78. Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu ini menceritakan kepada kita bagaimana keluhuran budi pekerti Rasulullah SAW. Jadi setelah Jarir dinasehati sama Rasulullah SAW agar membaguskan akhlaknya, ya, agar memiliki akhlak yang mulia, lalu Jarir radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, "Ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wa la ra'ani illa tabassama fi wajhi." Setelah aku masuk Islam, tidak pernah Rasulullah SAW menolak kedatangan, menolak untuk bertemu dengan.
Maka Rasulullah SAW kemudian memegang dadaku seraya berdoa, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan muhtadiyan. Allahumma tsabbithu, ya Allah, berikanlah pemantapan kepadanya ketika naik kuda. Tapi doanya tidak hanya untuk masalah dunia saja. Jadikan kita agar kalau naik kuda itu tidak jatuh, biar lihai dalam mengendari kuda. Itu yang diminta. Tapi Rasulullah tambahi sesuatu yang lebih utama, waj'alhu hadiyan mahdiyah. Jadikan dia orang yang memberikan petunjuk dan senantiasa engkau berikan bimbingan. Senantiasa engkau bimbing dan dia bisa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada orang lain. Dan salah satu baiat yang diambil Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu warda dari Rasulullah SAW adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an. Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslimin. Aku membaiat Rasulullah SAW untuk menegakkan salat, menunaikan zakat dan senantiasa memberikan nasihat kebaikan kepada sesama muslim. Dan beliau berpegang teguh dengan isi baiatnya. Ada sebuah cerita yang mungkin kalau ini tidak diriwayatkan secara sahih, kita mungkin nggak percaya ada orang kok kayak gini. Jadi suatu ketika beliau itu beli kuda. Kemudian harganya itu 300 dirham. 300 dirham. Ya, tapi beliau nyuruh pembantunya. Begitu kudanya itu datang, dibawa, kemudian mau dibayar 300. Beliau melihat, ini kuda bagus, gak layak dihargai 300. Makanya beliau nawar kepada si pemilik kuda tadi, gimana kalau saya bayar 400? Mau apa enggak? Mau. Dilihat, enggak, ini enggak layak 400 ini, tak bayar 500, mau apa enggak? Mau. Akhirnya dibayar berapa? 800 dirham. Tadinya berapa? 300. Nah, WDW 800 dinyang 300. Masya Allah, itulah. Jadi jarang pokoknya duwe pelanggan koyo ngene iki, ya. Kalau misalkan kita beli barang nih HP, dijual sama kita, padahal ya dijual 1.500.000, padahal itu di pasaran 3 juta. Kita nawar berapa? Sayu toh. Itulah kita. Bahkan sebagian kita taji mumpung, pemburu para penjual kepepet. Gitu. Ini kita, menurut kita, saya juga lagi nasihatin diri saya sendiri loh. Pingin golek murah, golek wongking masih kepepet, dolan, mesti untuk murah, itu mesti. Gimana? Itu seharusnya itu pengertian. Dia mesti nggak mungkin akan menjual ya barang miliknya kalau nggak butuh banget. Seharusnya apa? Wis paten kuwi barang gawean mulih. Kowe butuh duit piro? Tak kei. Kok malah kemudian? Angel iki. Angel iki. Angel. Gitu. Angel. Wis minimal dikai rego tambah wae wis. Ditawake 1.500 dengan bayar 2.500 wis. Saged. Apa? Isa tambah pinjen meneh itulah Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu jami'an yang kisah penggal kisahnya kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya. Moga aja kita bisa sinau sidik-sidik. Itu saja yang bisa kita bahas, kita kaji bersama. Yang cerita tadi terdapat dalam syarah Sahih Muslim. Terdapat dalam kitab syarah Sahih Muslim karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala ya. Ini sedikit semoga bermanfaat buat diri kita semuanya yang sidik-sidik yang teladani para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga saja dengan kita mempelajari sirah
sirah beliau-beliau ini radhiyallahu anhum, kita kelak di surga dikumpulkan bersama mereka. Allahumma amin. Nek kepanggih sahabat mesti kepanggih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita sebetulnya baca yang cerita-cerita singkat kayak gini biar lebih dekat dengan para sahabat. Mungkin makanya pun dikumpulkan dengan para sahabat. Ini kita doakan semua. Aku lupa lihat subhanahu wa ta'ala insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tat, tanya sebentar, Tat. Nanti kalau ada itu yang sahabat ngasih anggur kecut itu, Tat, dihabiskan sendiri Rasulullah. Ternyata kan kecut. Ya. Gitu loh. Saya pernah baca nih nggak tahu namanya. Nanti ada waktunya. Oke. Ada waktunya. Makanya pas niku kalau tahu ya jenengan. Soalnya itu di YouTube saya sudah ada. Dimana? Cuma ada yang tanya, saya tuh belum bisa menjawab. Oh gitu ya. Oke. Ya insyaallah. Oke, terima Nanti Kamis insyaallah. Kamis. Ya. Salam. Terima kasih, Tat. Tapi nek jenengan boten selong nggih, mangke kapan? Nek jenengan pas selong, Kamis insyaallah saya. jenengan ya. Iya. Nanti